RI itu meng-OTT oknum KBIH. Kita OTT terkait dengan dam dan terkait dengan badal haji. Jadi OTT-nya itu hampir transaksinya itu hampir 1,4 miliar. Kita temukan itu. Jadi badal hajinya itu untuk sekitar 50-an orang, 140 orang, itu dengan tarif 10 juta. Nah, badal ini jelas penipuan ini. Kalau ada badal haji 10 juta, terus jamaah 140 juta, nah ini pasti penipuan. Kenapa? Karena dakhili saja, visa dakhili ya. Dakhili itu haji dakhili yang untuk masyarakat setempat, itu tarifnya bisa 40 jutaan. Jadi tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif 10 juta. Pasti ini penipuan. Nah, itu sudah banyak jamaah kita yang tertipu dan pelakunya adalah oknum KBIH bekerja sama dengan Mukimin. Tadi malam kita sudah tangkap, sudah gas. Selama ini tertib sekali. Saya perhatikan sampai dengan kepulangan ini rata-rata jamaah tertib. Tapi memang harus tetap dikondisikan karena memang kan ini jamaah gelombang kedua sudah bergerak ke Madinah. Teman-teman ini juga kan nanti akan bergerak di tanggal 16-an ke Madinah. Nah, itu harus dipastikan mereka stamina-nya tetap terjaga karena yang kami khawatirkan itu pasca Armusna itu adalah tingkat kematian yang tinggi. Nah, itu yang harus tetap kita jaga, jangan sampai kemudian tingkat kematian itu semakin tinggi gitu. Bang, ini terkait OTT kembali Bang dari apa OTT itu di Muara Enim adanya. Iya kan hari ini OTT Muara Enim. Apa OTT apa nih? Oh ya. Oh. Ini wartawan bisa tahu aja loh. Ini luar biasa. Kalian ini intelnya luar biasa loh. Iya memang betul. Saya tidak bisa nafikan tadi malam itu ada tim Linjam, pelindungan jamaah dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian tim dari KJRI itu meng-OTT oknum KBIH. Kita OTT terkait dengan dam dan terkait dengan badal haji. Jadi OTT-nya itu hampir transaksinya itu hampir 1,4 miliar. Kita temukan itu. Jadi badal hajinya itu untuk sekitar 50-an orang, 140 orang, itu dengan tarif 10 juta. Nah, badal ini jelas penipuan ini. Kalau ada badal haji 10 juta, terus jamaah 140 juta, nah ini pasti penipuan. Kenapa? Karena dakhili saja, visa dakhili ya. Dakhili itu haji dakhili yang untuk masyarakat setempat, itu tarifnya bisa 40 jutaan. Jadi tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif 10 juta. Pasti ini penipuan. Nah, itu sudah banyak jamaah kita yang tertipu dan pelakunya adalah oknum KBIH bekerja sama dengan Mukimin. Tadi malam kita sudah tangkap, sudah kita interogasi dan kami amankan uangnya. Kemudian juga penipuan terhadap dam. Jadi dam itu kan salah satu yang mandatori harus kalau di sini harus dibayarkan ke adahi. Oleh mereka itu dipungut 720 real, tapi kemudian tidak disetorkan ke pembayaran dam di adahi, tapi kemudian mereka beli melalui Mukimin dengan harga sekitar 400-an. Jadi sisanya itu mereka menjadi fee mereka, kira-kira gitu. Nah, itu cukup banyak jumlah jamaahnya, banyak yang dirugikan dan itu berangkat dari pengaduan jamaah. Jadi ada jamaah yang mengadu ke kami bahwasannya mereka tidak dapat receipt atau tanda terima dari adahi. Berarti kan kalau teman-teman ini bayar dam dari adahi pasti ada receipt-nya kan, ada tanda terima. Ini mereka tidak ada. Nah, ternyata itu di dalam tanda kutip digelapkan ya bekerja sama dengan Mukimin. Jadi
kami akan pastikan oknum KBIH yang terlibat di sini, KBIH-nya akan kami tertibkan secara administrasi, pasti akan kami cabut izinnya. Secara pidana pasti akan dipidanakan karena lokus peristiwanya ada di Saudi Arabia. Nanti kita akan bicara dengan aparatur hukum di tanah air. Nah, besok secara resmi tim jubir dengan tim pengendalian, Direktorat Jenderal Pengendalian dengan Irjen, kemudian Bina Haji dan Umroh akan menyampaikan hasilnya kepada teman-teman secara resmi. Ini karena teman-teman intelnya udah bocor, nah, makanya saya sampaikan kira-kira detailnya besok akan disampaikan mana KBIH yang terlibat. Saya kasih tadi laporan ke saya KBIH yang terlibat salah satunya dari Jawa Barat. Ya, nanti kita lihat hasil dari tim inspektorat dan tim pengendalian. Oknumnya KBIH-nya masuk petugas atau jamaah atau seperti apa? KBIH petugas KBIH yang kan satu KBIH itu kalau dia bawa jamaah 151 satu orang petugas KBIH gitu loh. Bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi ke depan? Yang jelas kami akan melakukan penertiban terkait dengan ini. Kan tahun ini tuh seperti saya sampaikan ya, berulang kali kartel haji. Saya sebutkan ini kartel hajinya sistematik nih. Makanya kan banyak orang-orang berhajian tuh benci sekali dengan saya, dengan Pak Menteri kan. Kenapa? Karena berulang kali kan. Padahal misalnya pencopotan lemtek di tenda-tenda kita itu kan dilakukan oleh oknum-oknum itu juga. Nah, itu sudah kita tertiban. Ke depan kita akan semakin tertib. Bukan berarti ya, ini maknanya bukan berarti kita tidak suka dengan KBIH. Kami paham betul KBIH itu kita butuhkan. Kita butuhkan KBIH. Tapi tentu KBIH yang benar-benar ingin membimbing jamaah. Jadi KBIH itu kelompok bimbingan ibadah. Jadi jangan menjadikan jamaah jadi komoditas. Kami, Kementerian Haji, selama saya wakil Menteri Hajinya, saya ingin pastikan tidak ada lagi jamaah yang menjadi komoditas siapapun. Makanya kita berhenti. Jangan lupa loh, ini orang-orang yang menjadi pelakunya rata-rata paham agama. Melakukan hal-hal yang seperti ini. Makanya kemudian pada era ini kami ingin stop berlaku seperti ini, maka betul-betul kita kelola haji dengan akhlak yang tinggi, dengan ilmu yang tinggi juga. Jangan KBIH yang punya komitmen membimbing umat, kami akan dukung penuh. Dan jumlah KBIH yang komitmen membimbing umat itu jumlahnya sangat banyak. Dan kami tentu akan memfasilitasi, akan bekerja sama dengan teman-teman, para ustadz, para kiai yang punya komitmen tinggi ini. Jadi jangan sampai perjuangan mereka membimbing umat itu dirusak oleh mereka-mereka yang menjadikan umat sebagai komoditas. Jadi seharusnya teman ini KBIH yang baik-baik itu nanti akan marah ke mereka-mereka yang menjadikan umat sebagai komoditas. Jangan lupa besok juga kami Kementerian Haji itu akan mengumumkan mana KBIH yang punya komitmen tinggi. Misalnya mereka membimbing dengan serius, kemudian tidak ada pungutan apapun, itu ada. Banyak KBIH yang melakukan hal seperti itu. Oke. Ya, saat ini Wakil Menteri Haji dan